Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Untuk rekan-rekan, di sini saya akan membahas rekaman untuk eh, materi pertama pada pembelajaran website. Yaitu kita pada pertemuan hari ini akan membahas definisi dari World Wide Web atau website, sejarah internet, dan sejarah web, dan kita juga akan membahas bagaimana internet bekerja. Mungkin beberapa materi atau sebagian besar materi sudah pernah dibahas di kelas jaringan komputer. Mungkin di sini kita mengingat kembali karena hal ini secara internet, secara web, bagaimana internet bekerja itu sangat berkaitan nantinya ketika kita akan melakukan pemrograman web seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama kita akan bahas apa itu definisi atau apa itu pengertian dari web. Nah, apa itu sih web? Jadi kita sudah tahu pastinya familiar dengan web yang ada seperti misalnya di e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia, lalu web berita ada seperti detik.com, lalu ada juga web pemerintah misal seperti pembayaran pajak dan lain-lain seperti itu. Itu semua tentunya web gitu. Kita akses kita kenal itu sebagai web. Namun apa itu sih definisi dari web itu sendiri seperti itu? Sehingga kita bisa mengetahui apa itu web seperti itu. Mari kita mulai saja. Nah, World Wide Web itu menurut dari World Wide Web Consortium, ya ini adalah suatu organisasi ya, konsorsium organisasi World Wide Web seperti itu yang mengurus standarisasi dari spesifikasi suatu web. Jadi seperti standarisasi bahasa, standarisasi tanggal dan lain-lainnya seperti itu. Jadi menurut uh, World Wide Web Consortium atau W3C, W3C seperti itu adalah ruang informasi di mana di dalamnya terhadap berbagai hal dari berbagai minat atau yang disebut sumber daya. Jadi ada suatu ruang informasi yang di dalamnya berbagai minat. Jadi intinya adalah informasi, minat dan sumber daya yang diidentifikasi dengan global identifier atau uniform resource identifier seperti itu. Jadi di sini kita bisa poin-poin dari definisinya ruang informasi, berbagai sumber daya dan minat yang diidentifikasi dengan URI seperti itu. Itu menurut dari World Wide Web Consortium. Sedangkan menurut CERN di sini World Wide Web adalah inisiasi pencarian informasi hypermedia, untuk memberi akses dokumen yang besar secara universal. Jadi kalau menurut Sharon ini adalah pencarian informasi bertujuan untuk memberi akses dokumen secara universal seperti itu. Itu menurut Sharon. Kemudian menurut Tim Berners-Lee, World Wide Web adalah inisiasi proyek untuk mewujudkan dunia informasi global yang menjadi nyata dengan teknologi yang tersedia. Jadi World Wide Web ialah suatu proyek untuk mewujudkan dunia informasi yang global seperti itu dengan teknologi yang tersedia. Itu menurut Tim Berners-Lee. Sedangkan untuk dari Harvey M. Deitel ini ialah memungkinkan komputer mengeksekusi aplikasi berbasis web, untuk mencari dan melihat dokumen berbasis multimedia dengan berbagai topik. Jadi menurut Harvey M. Deitel di sini WWW ini memungkinkan komputer mengakses aplikasi berbasis web untuk melihat dokumen yang dari berbagai topik di internet seperti itu. Kemudian menurut Mozilla Developer Network di sini ialah sistem terkoneksi halaman web publik yang saling terkoneksi yang dapat diakses melalui internet. Jadi banyak halaman yang bisa diakses oleh publik yang saling terkoneksi melalui internet. Itu adalah WWW seperti itu. Itu menurut Mozilla Developer Network. Dari berbagai definisi ya terlihat ya bahwa di awal perkembangannya ini WWW ini memiliki tujuan untuk berbagi informasi. Terlihat bahwa di pengertian-pengertian sebelumnya itu kita lihat di sini syarat bahwa WWW sangat terkait dengan berbagi informasi kepada dunia seperti itu agar semua orang bisa mengakses. Nah,
itu adalah tujuan dan pengertian dari www atau web pada awal perkembangannya. Namun tentunya kita lihat sekarang agak bergeser ya, bergeser tidak hanya itu saja, namun juga di bagian lain seperti e-government atau di marketplace seperti itu udah sangat marak, sudah bergeser dan makin meluas definisinya seperti itu. Namun di awal pengembangannya itulah awal dari www seperti itu. Mungkin kita bisa lihat dari sejarahnya kenapa tujuan utamanya itu adalah berbagi informasi. Ya, pertama-tama kita bahas dulu secara internet. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari di jaringan komputer, cuman kita bahas sedikit. Jadi di akhir tahun 1960, ARPA, yaitu agensi untuk melakukan riset ya, Advanced Research Project, ini meluncurkan blueprint atau cetak biru atau rencana itu jaringan sistem komputer dari lusinan universitas dan lembaga riset. Jadi lusinan universitas dan lembaga riset dihubungkan dengan suatu jaringan komputer yang didanai oleh ARPA. Nah, dengan jaringan komputer ini, peneliti saling berkolaborasi. Lihat sebagai contohnya, peneliti Harvard berkomunikasi dengan komputer kuat di University of Utah. Jadi, peneliti di Harvard menggunakan menggunakan komputer yang kuat di University of Utah untuk mengerjakan kalkulasi yang intensif. Jadi, mungkin bisa meminjam suatu power yang lebih kuat di universitas lain, sehingga ini berkaitan komputer grafik ya. Nah, ini sehingga hal ini menjadikan loncatan besar dari penelitian akademik makin makin tinggi, makin sering penelitian akademik. Nah, itu berjalan karena banyaknya kolaborasi. Nah, ini yang menjadikan ARPANET berevolusi hingga nantinya jadi internet yang bisa digunakan oleh publik. Kemudian seri ARPANET ini memiliki 3 kegunaan utama. Jadi di awal penggunaannya itu adalah file transfer protokol, yaitu untuk melakukan transfer data, transfer file, kemudian email, yaitu berkirim email. Kemudian yang ketiga itu adalah bulletin board system. Jadi bulletin board system ini adalah seperti orang bisa masuk lalu membaca suatu artikel dan kemudian saling berkomentar terhadap suatu artikel atau bacaan seperti itu melalui terminal. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya bahwa dari sejarahnya itu awalnya internet itu untuk universitas dan lembaga riset. Nah, jadi awalnya itu hanya untuk fokus di riset, kemudian mulai bergeser ke militer sehingga akhirnya dapat digunakan oleh umum seperti itu. Jadi memang awalannya itu ya di bagian riset dan untuk universitas saja, makanya di awal definisi-definisi tadi ya fokusnya untuk berbagi informasi seperti itu. Nah, itu tadi sejarah internet, kemudian masuk ke sejarah web. Nah, sejarah web ini ketika internet di 1960 di develop ya, sedangkan sejarah dari di luas digunakan ini di 1980. Nah, namun ada kesulitan di mana terdapat berbagai macam protokol atau aturan yang berbeda-beda. Jadi orang masih sangat sulit menggunakannya walaupun sudah luas tapi masih sulit digunakan. Nah, hal ini membuat tim Berners-Lee seperti itu, tim Berners-Lee yang merupakan peneliti CERN yang tadi, yaitu adalah lembaga nuklir Eropa, ini menyelesaikan suatu masalah di mana masalah sulit untuk diakses, yaitu dengan buat suatu layanan internet baru untuk tujuan yang lebih sederhana. Jadi membuat suatu layanan yang sederhana yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang seperti itu. Apakah itu? Yaitu ialah beliau membuat solusi yaitu menggunakan hypertext dan yang dapat menyematkan gambar pada teks dokumen. Nah, ini yang disebut HTML. Jadi tim Berners-Lee menciptakan suatu HTML yang nantinya HTML ini digunakan sebagai standar orang untuk membuat suatu web seperti itu. Nah, dengan HTML ini tujuan utamanya adalah beliau untuk mempublikasi draft paper penelitiannya. Jadi penelitian dia mempublikasi mempublikasi penelitiannya. Jadi agar orang bisa lebih melihat lebih banyak seperti itu apa yang diteliti seperti itu.
Maka dari itu ini juga yang menjadikan kenapa HTML atau www ini dasarnya ya kenapa untuk berbagi informasi ya karena ya untuk mempublikasi draft paper penelitian pada awalnya seperti itu walaupun seiring berkembangnya makin kompleks. Nah ini kita lihat ya di sini adalah web pertama gitu sangat sederhana kalau kita lihat pada umumnya tidak ada style-style yang biasa kita lihat di website ini cuman ini sudah cukup pada waktu itu untuk saling berbagi informasi seperti itu ini bisa diakses untuk halaman ini masih bisa seperti itu. Nah kemudian kita sudah belajar tadi bagaimana sih sejarahnya internet, sejarahnya internet, sejarahnya web, terus kenapa web fokusnya itu untuk berbagi informasi itu karena budaya sejarah-sejarahnya juga karena pengembangnya itu ya untuk berbagi informasi seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke cara kerja di internet itu sendiri. Mungkin ini mengulas kembali yang sudah diajarkan di jaringan komputer. Nah, kalau kita berbicara bagaimana cara kerja internet, ini tentunya berkaitan dengan ini beberapa hal yaitu pertama Transmission Control Protocol atau TCP, Internet Protocol Address atau alamatnya, Domain Name System. Ini juga penamaan alamat. Uniform Resource Locator ini adalah uh, bagaimana di mana alamat itu bisa menggunakan resource-nya. Kemudian application layer control ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di internet, yaitu layanannya. Kemudian Hypertext Transfer Protocol. Nah ini adalah suatu aturan yang untuk mengakses web. Mungkin ini kita akan jelaskan satu-satu seperti itu. Jadi Transmission Control Protocol. Nah, Transmission Control Protocol pada awal pengembangannya itu uh, tidak dapat diandalkan di mana perintah login yang ditujukan pada remote komputer setelah jaringan mengirim huruf LO terjadi crash. Jadi istilahnya seperti komputer saya ada di rumah ingin mengakses komputer di kampus seperti itu. Nah, ketika saya mengirimkan perintah login kepada komputer di kampus, ketika baru mengirim 2 huruf lalu terjadi crash. Nah, itu menjadi suatu masalah. Uh, Maka dari itu dibentuklah TCP. Jadi istilahnya kalau dalam suatu pengiriman barang itu TCP ini ya kurirnya seperti itu. Metode yang digunakan kurir istilahnya. Nah, di sini TCP ini adalah komputer akan mengirim pesan ke komputer lain dengan TCP. Data dipecah menjadi paket-paket. Jadi ini dari komputer pengirim, ini komputer penerima. Di komputer pengirim ada satu data besar. Kemudian data besar itu akan dipecah-pecah. Nah, kemudian data yang sudah dipecah menjadi paket-paket itu akan diterima di komputer penerima dan kemudian data yang paket-paket itu akan disatukan kembali sehingga data yang utuh. Nah, jika tidak bisa disatukan kembali atau datanya tidak dikenali, nah ini komputer pengirim akan mengirimkan kembali data. Jadi penerima akan meminta untuk mengirim lagi, kemudian ini akan mengirimkan data kembali. Sehingga data yang dikirim sudah dipastikan akan utuh bahwa yang dikirim dan yang diterima itu sama seperti itu. Sehingga protokol ini dapat diandalkan. Kita lanjut. Nah ini yang tadi ya TCP setiap paket dikirim beserta checksum. Checksum ini adalah kodenya bagi untuk memastikan tidak ada data yang korup atau berubah di tengah jalan. Sehingga kalau ada data yang korup nanti bisa paket mana yang harus dikirim, yang error itu paket yang mana. Jadi tidak semuanya dikirim utuh seperti itu. Nah ini ada jenis lain, yaitu jenis lain TCP, jenis pengiriman. Nah ini kalau TCP namanya UDP seperti ini. Nah UDP ini tidak ada pengecekan kembali atas data yang dikirim seperti itu. Jadi misal ketika TCP, ketika komputer pengirim mengirim kemudian ada error maka akan kembali dan akan mengirimkan kembali datanya sehingga tidak error. Sedangkan kalau UDP, komputer pengirim akan mengirimkan data kepada penerima dan tidak ada konfirmasi kembali seperti itu. Jadi
komputer pengirim tidak mau tahu apakah datanya akan ada yang hilang ataupun tidak. Nah, ini digunakan biasanya pada streaming live video. Kenapa streaming live video? Karena streaming live video kan butuh cepat ya, lebih cepat dan terus-menerus seperti ini. Cepat dan terus-menerus. Sedangkan kalau menggunakan TCP tentunya terlalu lama seperti itu. Makanya kalau streaming live video biasanya mungkin buram sebentar, itu karena ada data-data yang hilang seperti itu. Namun kurang lebih seperti itu untuk perbandingan TCP dan UDP. Nah, kemudian lanjut, jadi tadi TCP dan UDP itu adalah seperti kurir pengirimannya. Nah, ini Internet Protocol Address adalah alamat rumahnya seperti itu. Nah, ini data paket yang di internet itu tadi dikirim ke suatu alamat atau kita kenal di sini sebagai IP address ya. IP address yaitu nomor unik yang ditetapkan oleh setiap komputer yang terhubung dari internet. Jadi di komputer saya, di komputer rekan-rekan di sini semuanya punya nomor IP yang unik seperti itu, sehingga tidak bisa salah kirim seperti itu. Nah, ini kenapa tidak bisa salah kirim? Di sini Ican di sini membagikan suatu blok, dari suatu range dari berapa sampai berapa itu berisi alamat IP kepada otoritas regional. Jadi misalnya regional A diberi berapa alamat IP, seperti regional B berapa alamat IP. Nah, kemudian otoritas regional ini akan membagikan blok alamat IP ke ISP atau Internet Service Provider dan perusahaan hosting seperti itu. Jadi dari misalnya suatu regional Indonesia diberi berapa, kemudian dari Indonesia membagi-bagi kembali ke ISP dan perusahaan hosting untuk IP address-nya seperti itu. Nah, di sini yang kita kenal biasanya IP address itu ditulis dalam dua jenis ini, yaitu versi 4 dan versi 6. Kalau versi 4 itu untuk kapasitasnya 4 miliar ya. Namun saat ini tentunya kita masih familiar dengan IP versi 4 seperti itu. Namun ada masanya nanti akan berubah ke versi 6 karena makin banyak dan makin mencapai batasnya seperti itu. Nah, di sini kalau versi 6 ini lebih banyak lagi untuk kapasitasnya. Terlihat kalau IP versi 4 2/32. Kalau IP versi 6 ini ada 2/128 gitu. Ini contoh bentuknya seperti ini. Menggunakan heksadesimal ya. Heksadesimal. Sedangkan kalau IP address bentuknya seperti ini. Nah, kita lanjut untuk DNS. Nah, tadi IP address itu alamat. Nah, DNS ini apa sih? Kalau DNS ini ya penamaannya gitu. Karena sulit ya, kalau IP address itu sulit diingat oleh manusia, sehingga untuk membuat website itu diramah sehingga lebih ramah pengguna gitu, orang bisa hafal, maka ada domain name system. Jadi misal ada nama domain example.com dan itu akan diterjemahkan ke IP address ini, dan sebaliknya. Jadi ketika ada IP address 9318216119 akan diterjemahkan ke example.com seperti itu. Jadi untuk alias saja sehingga orang lebih mudah. Nah, untuk domain name juga harus unik sama seperti IP dan akan diregister melalui domain registrar. Nah, untuk cara membacanya itu atau bagian-bagian dari DNS ini ada 3, yaitu top level, second level, dan additional level. Nah, kita lihat. Nah, kalau top level itu misal pada facebook.com. Nah, ini ada top levelnya adalah bagian .com-nya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis top levelnya lain adalah ada .com, .edu, .gov, .mil.org. Jadi untuk membaca domain name system itu dari belakang, jadi dari .com-nya dulu atau .org dulu, kemudian akan ditelusuri, kemudian misalnya .com, dicari .com, kemudian akan ditelusuri ke webnya ternyata yang menggunakan .com adalah Facebook seperti itu kalau di sini. Nah, di sini selanjutnya second level yang tadi saya bilang, ketika sudah top levelnya ada .com, berarti second levelnya adalah yang ada di depannya, yaitu Facebook seperti itu. Jadi second level domainnya Facebook. Kemudian additional levelnya ini adalah opsional, terkadang ada maupun ada tidak. Nah, ini untuk memberikan subsite atau subdomain ya, seperti contohnya na mycompany.com. Jadi ini second level. Top level ini adalah additional. EU juga seperti itu. Mungkin yang mudah kita sering temukan sehari-hari ya, misal
blogspot gitu. Jadi seperti exceladila.blogspot.com. Nah itu berarti Excel Adila adalah adisionalnya seperti itu. Nah kemudian ini uniform resource locator ya. Jadi untuk alamat di mana mengakses yaitu suatu web. Jadi di sini kita lihat ada pembagiannya adalah HTTP protokolnya, kemudian nama domainnya, dan ini adalah alamat resource-nya seperti itu. Kemudian mungkin nanti kita lebih jauh lagi ketika masuk web, cuman ini yang penting kita tahu terlebih dahulu. Nah, jadi HTTP ini adalah protokol. Terkadang di nama hostnya ini atau nama domainnya sendiri ada ini portnya yang digunakan seperti itu. Jadi misalnya www.example.com .288 atau berapa itu. Nah, kalau home ini tadi adalah resource-nya, sumber dayanya. Kemudian ini juga opsional yaitu string query. Nah, ini mungkin ketika kita melakukan search biasanya kalau teman-teman melihat kan ada misalnya Google nanti ada tanda tanya search lalu apa. Nah, itu namanya string query. Mungkin nanti kita lebih jelasnya di belakang saja ketika sudah masuk. Yang penting ini kita tahu terlebih dahulu bahwa potongannya ya ada protokolnya, ada host atau nama domain name servernya, terus ada resource atau URL path-nya seperti itu yang utama. Ini ada dua jenis yaitu URL atau URI gitu. Kalau URL itu semuanya. Nah, kita lihat semuanya. URL itu hanya sampai .html atau .php atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau URI itu adalah keseluruhan. Jadi URI itu lebih luas daripada URL pada dasarnya seperti itu. Dimana yang tadi ya kalau ini kita lihat ini nama domainnya, kemudian protokolnya, kemudian ini path resource-nya seperti itu. Ini adalah lebih ke resource detail yang ada di dalam halaman HTML. Mungkin nanti kita jelasnya setelah, yang penting kita tahu bahwa URI ya keseluruhan URL itu hanya sampai filenya saja, blog.html. Nah kemudian ini ada query string. Kalau query string itu yang kalau tadi kita lihat di Google itu ya biasanya ada search-nya kan, ada bagian ini parameternya, ini ada value-nya, terus ini di pemisahnya, kemudian ada parameter lagi, ada value-nya lagi. Itu nanti kita jelasnya lebih tahu di belakang, tapi yang penting ini yang untuk URL kita tahu dulu saja. Itu bahwa spesifikasinya seperti ini. Ini kita lihat tanda-tanya itu untuk memulai search, ini parameter name dan file, dan ini pemisah, dan ini tuh parameter name dan value-nya. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, kemudian lanjut ke application layer protocol. Jadi, ketika kita sudah dapatkan alamatnya seperti itu, kita sudah TCP, sudah alamat. Nah, ini ketika itemnya atau datanya sudah kita dapat, ini ketika sudah melakukan pertukaran data melalui TCP, nah kita perlu mempresentasikan bagaimana data yang dikirim itu ditampilkan. Nah, ini perlu namanya application layer. Jadi data yang kita kirim itu sebenarnya data berupa apa sih? Kemudian, nah itu menggunakannya application layer. Nah, untuk internet sendiri ada beberapa aplikasinya ya, untuk apa tahu internet service-nya ada beberapa service, yaitu yang pertama itu misal di sini ada email itu dengan SMTP, POP, dan Internet Access Protocol. Di sini ada SMTP, POP, dan MAP seperti itu. Nah, kemudian untuk instant messaging, jadi untuk berkirim pesan ada menggunakan XMPP di sini. Kemudian file transfer dan dengan menggunakan FTP di sini, file transfer protocol. Kemudian remote server itu mengakses komputer di tempat lain yaitu dengan SSH. Kemudian tadi sudah domain name system itu dengan DNS. Nah, kemudian yang terakhir yaitu HTTP. Jadi ini nanti kita gunakan ketika menerima data-data web. Jadi nanti data-data web akan menggunakan protokol HTTP seperti itu. Nah, kemudian untuk kita lanjut ke yang terakhir ini HTTP. Ini nanti kita bahas sedikit karena pertemuan besok kita akan lebih detail. Jadi untuk HTTP ialah protokol komunikasi yang bertukar informasi melalui web. Jadi web kalau kita kirim data dengan web itu tadi akan menggunakan si protokol HTTP ini.
Nah, ini pada HTTP, cara kerjanya adalah HTTP agen atau browser akan meminta suatu resource atau suatu data gitu. Nah, ini kemudian dari server akan mengembalikan respons berupa data yang diminta. Jadi, misal di sini browser akan meminta suatu resource di example.com, uh, dikirim ke server. Nah, kemudian server akan mengembalikan data dari si example.com, itu di sini berupa data HTML seperti itu yang akan diberikan ke browser dan ditampilkan seperti itu. Sederhananya hypertext seperti itu. Jadi memang meminta kemudian dikirim. Nah, ini cara kerja dari internet. Jadi misal dari kita minta example.com, maka example.com akan ke ISP. ISP akan mengecek ke DNS server, akan mengecek si example.com ini IP-nya apa. Kemudian ketika sudah didapatkan, maka akan ke internet akan dicari bahwa mana komputer server yang memiliki IP sekian. Nah, kemudian datanya akan kembali ke si pengguna seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu untuk cara kerja internet secara sederhananya. Mungkin ini masih bisa dibaca untuk bacaan lain. Untuk ini kita hanya membahas secara singkat saja sih terkait dasar web. Mungkin pertemuan besok kita masih ada bahas seputar HTTP lebih detail seperti itu. Mungkin itu dulu untuk pertemuan pada kali ini terkait konsep dasar web, yaitu tadi jelaskan bahwa definisi secara internet, secara web, kemudian cara kerja internet. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.